Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Begini Bu Ika, hari ini kami panggil dalam rangka untuk koordinasi yang berkaitan dengan jadwal yang minggu kemarin kami bagikan ke teman-teman guru, yaitu jadwal tentang supervisi kelas. Kalau tidak salah, Bu Ika, nanti kami jadwalkan untuk supervisi kelas besok hari Rabu jam kelima ya Bu ya. Ya, apakah Bu Ika siap? Alhamdulillah. Tolong pesan awal dari kami sesuai dengan semangat, tekad dan komitmen sekolah bahwa tahun ini ingin meraih gelar sekolah adiwiyata tingkat nasional. Sebelumnya tekad kita, komitmen kita juga untuk mengawal pendidikan karakter input di dalam setiap pembelajaran. Nah, jangan sampai Bu Ika nanti lupa bahwa pendidikan karakter yang belum lama ini kuatkan dengan penguatan pendidikan karakter bahkan langsung dari peraturan presiden. Jadi belum lama ini dituangkan dalam Perpres, yaitu tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, harapan kami sudah masuk atau input di dalam pembelajaran. Apakah di dalam RPP Bu Ika sudah merencanakan itu? Ya. Iya. Oh, sekaligus adiwiyata. Oke, ya. Boleh saya melihat RPP Bu Ika? Ya. Harapan kami besok pada saat proses pembelajaran Bu Ika mentaati apa yang dituangkan, apa yang direncanakan dalam RPP. Bersedia ya? Dalam durasi 45 menit nanti Bu Ika akan menyampaikan reaksi dan manfaat bensena. Benar? Ya. Nanti media pembelajarannya apa Bu? Medianya? Ya. Kemudian dibantu nanti kebetulan juga kita menggerakkan untuk pengolahan limbah Ya. di lingkungan sekolah. Ya. Ada pembelajarannya. Ya. Sebagai media yang bawahnya adalah contoh pemanfaatan limbah yang kita peduli dengan lingkungan. Ya. Yang merupakan acuan dari sekolah kita. Ya. Terus metode yang Bu Ika pakai nanti apa? Nanti metodenya gabungan antara diskusi informasi Ya. karena di sini untuk bensena adalah materi yang cukup abstrak Ya. sehingga kalau untuk masalah reaksi kemudian ada tahapan-tahapannya untuk pembuatan dari reaksi satu ke reaksi berikutnya itu anak-anak kalau tidak langsung tidak bisa sehingga masyarakat itu membutuhkan sarana yang Ya. di sekolah Ya. ini tidak memungkinkan. Terus rencana dalam penyampaian pembelajaran ini nanti Bu Ika melibatkan anak untuk langsung ke laboratorium apa langsung di kelas saja? Di kelas saja. Di kelas saja. Itu Tidak memungkinkan, ya. justru prakteknya itu adalah di luar kegiatan belajar mengajar sama pembuatan pengalaman limbah yang mana menerapkan dalam pengalaman limbah itu nanti kadang-kadang yang ada kaitannya dengan semua bensena. Iya. Begini, ini kegiatan yang sifatnya praktek. Wika sudah tuliskan belum ini? Artinya yang sifatnya mempraktekkan, baik itu di lab maupun di luar lab, sudah ditulis. Kayaknya belum ya. Jadi ini tolong Wika tambahkan bahwa kegiatan praktek itu tetap ada. Artinya meskipun di luar lab
di luar kelas ya. Wika mempraktekkan manfaat limbah yang mengandung bensina, kemudian dibuat suatu semacam tadi burung Garuda ya, Garuda Pancasila, luar biasa. Tapi tetap di dalam perencanaan Wika tuliskan mempraktekannya itu ya, tidak harus di lab, bisa di luar kelas. Saya kira itu Wika, semoga sukses. Ada yang bisa kami bantu apa kira-kira yang masih mau ditanyakan Wika? Untuk pembelajarannya itu kan kami merencanakan adanya model asosiasi dalam siswa berpikir untuk mengoptimalkan ketahanan dan diri. Nah, kami menggunakan nanti untuk tambahan mungkin penyemangat anak-anak itu menggunakan model itu apakah diperbolehkan? Oh bagus, saya juga kebetulan penggemar musik lagu. Tapi di sini dituliskan enggak? Tidak. Jadi begini aja, saya buat catatan saja ya. Saya buat catatan satu penyemangat dikombinasi dengan lagu. Oh iya, bahkan saya sering menyampaikan untuk menghafalkan, istilahnya jembatan Semanggi penghafal itu saya sering pakai itu. Jadi bagus, ini kimia paling banyak kayaknya penyemangat. Lalu yang kedua tadi tetap harus dilaksanakan praktek ya. Bisa di luar kelas, tidak harus di lab, tidak harus lagi. Jadi di halaman karena mau jemur yang sudah ciptakan tadi. Gitu, Wika ya. Selamat, sukses ya. Sukses. Ini Bapak kelasnya kelas Terima 12 kasih. IPA 2. Nanti sesuai dengan program sekolah hari ini jam kelima, tugas kami akan mensupervisi Ibu mengajar di kelas 12 IPA 2. Sudah siap Ibu? Siap. Kita laksanakan. Ini kan Bapak kelas Ibun. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Ya, untuk pertemuan ini Anda sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Allah memberikan keberkahan kita. Ya, untuk itu ini mohon maaf ada Bapak Kepala Sekolah mau ikut belajar bersama dengan kita untuk menganalisa, melihat pembelajaran seperti biasanya. Jadi yang jelas kita sama-sama belajar. Ya, Anda jangan merasa grogi, jangan merasa takut. Kita sudah biasa dengan Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak. Selamat, sukses semuanya. Amin. Ya, pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan main-main kita yang kemarin. Bahwa di sini kita kemarin main-main tentang apa? Bensena. Ya, masih ingat ya? Ya. Kalau gitu, sebelumnya saya mau kontrol dulu apakah anak-anak semuanya di sini dalam kondisi sudah siap belajar? Siap. Dari 33 ada siswa yang tidak masuk hari ini? Ada. LCD nyala ya? Siapa hari ini yang tidak masuk? Faid. Ada apa? Sakit. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada? Ya. Bagaimana kondisinya? Sudah berapa hari tidak masuk? Baru sehari. Oke, kalau gitu kita doakan mudah-mudahan Faid bisa
diberi kemudahan dan kesembuhan sehingga badannya bisa sehat dan bisa bergabung kita kembali besok belajar bersama-sama. Amin. Yuk, sekarang kita akan melihat apa sih bensena? Siapa yang tahu bensena? Kemarin kita sudah sedikit-sedikit mengetahui, kita sudah sedikit bermain-main. Apakah Anda sudah pernah memegang bensena? Sudah berhubungan dengan bensena? Oh iya, kita kemarin punya program Adiwiyata. Kelas ini ikut kan? Kita membuat Garuda Pancasila. Nah, sekarang Garudanya mana? Oh, baru dijemur? Oh iya, ya sudah. Kalau gitu, siapa kemarin kelompok Adiwiyata? Tolong tunjuk jari. Kelompok Adiwiyata, 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin adalah hasil finishing Anda. Menggunakan, apa kemarin? Menggunakan, iya, kertas. Kertas yang didaur ulang. Tahap-tahapannya kemarin sudah ya. Dan ini ada dalam saat kita bekerja. Di sini ada beberapa dari kelompok-kelompok yang sudah saya ambil gambarnya. Bensena kemarin sudah kita pelajari dengan tata namanya. Yang mana tata namanya itu sudah 1 tahap, 2 tahap. Nah, kalau gitu, ayo sebelumnya kita main-main dulu. Garuda Pancasila adalah merupakan lambang negara kita yang biasanya itu biasa dijual bebas dan anak-anakku kemarin sudah luar biasa berhari-hari, ada sampai 3 minggu ya menghabiskan waktu di sela-sela kegiatannya, yaitu membuat Garuda Pancasila, yang mana Garuda Pancasila itu dibuat dari daur ulang kertas. Nah, kertas itu adalah daur ulang, merupakan bahan yang sudah tidak digunakan dan banyak sekali di sekolah kita. Nah, di situ banyak ada tinta-tinta yang tidak digunakan. Nah, salah satu di antaranya adalah merupakan senyawa bensena. Nah, kalau gitu, sekarang kita akan mulai bab yang kedua. Siapa yang tahu prosesnya dari pembuatan daur ulang tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin siapa yang ikut Adiwiyata? Berarti ini pada poin 4. Ya. Poin 4 kita akan melanjutkan tentang reaksi. Yuk, sebelumnya saya akan menjelaskan target yang bakal kita peroleh. Kompetensi dasar yang harus Anda kuasain saat ini itu adalah bahwa Anda, anak-anak harus bisa menganalisa yang berhubungan dengan struktur. Struktur sudah kemarin. Kemudian apa lagi selain struktur? Fungsinya? Fungsi ya, karena sudah berkenalan dengan fungsi ya. Kemudian yang menunjukkan seseorang itu apa? Sifat, iya, sifatnya sudah kemarin. Kemudian apa lagi? Reaksinya baru, kan belum ya, tapi sudah kemarin saya menyinggung ini bisa bereaksi, tapi reaksinya belum, ya hanya berupa kita pengantar aja. Nah, terus apa lagi yang sudah? Bagaimana cara mengenalinnya? Yaitu dengan cara iya, memberi nama, tata nama. Iya, tata nama. Ya, berarti kita sudah 3 langkah. Ada struktur, ada sifat, ya, ada tata nama, dan sekarang adalah yang keempat, yaitu bagian tentang reaksi, gitu ya. Yuk, sebelum kita melihat reaksinya apa, coba kenalin dulu hasil daripada karya anak-anakku semuanya. Nah, mungkin ini karya anak-anak semua, ya? Bukan, ya. Saya mengambil secara acak pokoknya yang kira-kira, ya, bisa ada di dalam
rangkaian yang bisa saya masukkan. Nah, kebetulan kok saya mendapatkan ini. Nah, ini jelas sekali bahwa bensena di sini ada kertasnya, ada bensenanya. Dan kemarin ini ada pekerjaan anak-anak semuanya. Yang berikutnya itu adalah mengenai tentang finishingnya. Iya, finishingnya apa kemarin? Iya, pengecatan. Ini salah satu pengecatannya ya. Sudah ya menggunakan cat apa kemarin? Akrilik. Iya, sehingga diperoleh kondisi yang seperti ini. Dan bahkan, nah di sini anak-anak semua biasanya bawa botol-botol ya. Nah, ini semua juga sangat erat sekali dengan kondisi kita. Nah, inilah sejarahnya tentang bensena, ya. Nah, karena di sini kita sudah pelajarin ya daripada tahapan-tahapannya, maka di sini kita next aja ya. Nah, kalau gitu untuk mengingat yang kemarin, ayo kita sudah menjelaskan tadi ya sedikit-sedikit dan mengenalkan yang kemarin sudah dilakukan. Ada Garuda Pancasila, ada finishingnya pengecatan. Kalau gitu sekarang, nah saya pingin anak-anak bisa mengingat pelajaran kemarin. Nah, yuk tolong dikeluarkan kertas dulu untuk kuis. Nah, sedikit aja. 5 menit. Mudah-mudahan nggak nyampe 5 menit ya. Sudah siap semuanya? Yuk, saya akan membagi A, B, A, B, A, B, A, dan D. Ya. Nanti anak-anak yang bagian A itu mengerjakan nomor yang ganjil. Untuk yang B mengerjakan nomor yang genap. Kalau gitu silahkan mulai dari sekarang. Mulai dari nomor 6 tidak apa-apa. Perintahnya sebut nama dari senyawa tersebut. Sudah? Nomor 2 dan 7. Kanan dan kiri saja ya. Sebelah sini A, sebelah sana B. Nomor 3 dan nomor 8. Nomor 4 dan nomor 9. Dan terakhir nomor 5 dan nomor 10. Ya. Saya tunggu 1 menit lagi. Sudah 30 detik.
50 detik. 10, 9, hitungan ke 1 tolong ditukar ke samping kanan kiri. 8, 7, 6, 5, 4, 3, detik-detik, 2, 1, silahkan ayo ditukar. Silahkan ditukar semuanya. Ya. Saya lihat di depan anak-anak ada buku, tapi saya perhatiin nggak ada yang lihat, semua fokus untuk ke soal, luar biasa. Itulah integritas yang sudah anak-anak lakukan. Oke, kalau gitu kita lihat. Tolong dikontrol, punya kawan. Nomor 1 dan nomor 8. Asam benzoat dan anilin. Nomor 2. Asam benzena, sulfonat dan toluen. ABS ya? Atau asam sulfonat benzena. Boleh. Anilin, boleh disebut apa? Kalau ada yang mau menyebutkan? Amino? Benzena, boleh. Ini boleh disebut metil benzena. Ayo, kurang keras. Kalau gitu, siapa dia yang nomor 3 dan 8? Iya, benzonitril sama nitrobenzena. Nomor 3 bisa disebut dengan apa? Anionnya siapa? Cyano benzena, betul. Atau boleh disebut benzonitril. Kemudian nomor 4 dan 9, fenol, atau boleh disebut sebagai? Iya, fenil alkohol, atau bisa jadi hidroksibenzena, boleh. Terus nomor 9, X, ya. Ini halo benzena, halo, ya. Nah, karena di situ masih kode X, halo, gen, ya, halogen siapa dia? F, Cl, Br, I, At. Berarti kalau siapa yang pakai I, boleh pakai iodobenzena. Kalau Br? Kalau I? Ya, oke. Kalau gitu, nomor 5. Siapa dia nomor 5? Ya, stirena dan kumena. Yuk, tolong langsung dicocokkan. Cocokkan? Yang nomor 9 itu halogen. Iya? Etil salah. Kalau etena kehilangan tangan satu, namanya apa? Iya, apa? Iya, ini namanya vinil. Kalau benzena kehilangan satu H, iya, fenil, beda ya. Nah, kalau vinil benzena boleh. Atau di sini ada benzenanya, ini boleh disebut dia sebagai fenil rangkap 2. Etena boleh, fenil etena atau vinil benzena. Ya sudah, kalau gitu ya tolong dikumpulin. Oh ya, kasih nama dulu. Oh ya. Ya, berarti ini adalah modal dasar yang mana anak-anak harus bisa, harus hafal, harus tahu. Nggak usah absennya, nggak apa-apa. Yang penting nama sama. Sudah. Nggak usah dinilai, cukup disilang-silang aja. Ya. Oke.
Ya. Berarti sekarang kita akan masuk ke sedikit penjelasan. Saya kasih bekal reaksi untuk benzena. Reaksi untuk benzena itu kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, ya. Yang mana pada reaksi oksidasi ini adalah oksidasi normal biasa, sehingga di sini reaksi oksidasi berarti oksigen masuk. Ini adalah seperti yang sudah saya tayangkan, nggak ada yang beda dengan alkohol, aldehid keton, asam karboksilat, ya. Dan memang juga adanya itu. Yang kedua, itu adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah monosubstitusi. Coba perhatikan di sini. Karena ini adalah merupakan suatu abstrak ya. Jadi kita mau melakukan untuk praktek secara langsung nggak bisa, hanya kita bisa menganalisa yang ada di lingkungan kita. Yuk kita lihat. Ini siapa? Benzena. Kalau ini siapa? Benzena juga. Kalau benzena itu saya kasih CH3Cl. Kalau ini merupakan struktur Lewisnya, Cl-nya bagaimana? Dia berikatan. Halo, ada H, ada C golongan? Cl golongan 7, C golongan 4, iya. 4, ada H, ada Cl, berarti ikatan yang terbentuk ikatan? Ikatan? Kovalen apa ion? Iya, kovalen. Kalau ikatan kovalen, maka apa yang terjadi? Berarti ini sama dengan ya, nggak ada bedanya ya. Sama-sama ini adalah C6H6. Sama-sama itu namanya adalah benzena. Nah, kalau gitu sekarang bagaimana cara dia keterikatannya? Nah, ini H sama Cl dia akan bergabung. Sehingga ini yang tangannya dari H putus dan di sini tangannya Cl itu masuk, maka yang berdekatan ini akan bersambung kembali. Nah, maka ini nanti dasar untuk kepolimer ya, bab berikutnya yaitu bab 3. Nah, maka di sini terbentuklah HCl. Oh maaf, ini CH3. Siapa dia? Ya, toluena. Toluena. Berarti kalau di sini nanti saya kasih kode R, siapa dia R? Alkil, ada siapa kemungkinan yang bisa terjadi? Ada metil, etil, propil, butil, bisa jadi propilnya kipit-kipit, isopropil, ya. Butilnya bisa kipit-kipit, isobutil, dan seterusnya. Paham? Berarti siapa yang masuk? Yang masuk siapa? Ya, alkilnya yang masuk. Kalau alkil yang masuk, alkil masuk, maka namanya reaksi alkilasi, betul. Berarti itulah siapa yang masuk, itulah penentu nama reaksi. Berarti yuk simpulkan, siapa mau menuliskan? Coba dikasih kode rumus. Siapa yang mau maju? Ini ada benzena, ini ada R, berarti di sini ada? Ayo. Ya, Mbak Gemintang, silahkan. Buat rumusan seperti itu, sama persis. Tapi bikin kode. Kalau alkil kodenya apa? Ya wes, masukkan. Nah, berarti nanti bentuknya seperti itu. Silahkan. Yang lainnya kira-kira gimana? Coba diorek-orek.
Diorek-orek. Kalau di buku mungkin hanya 1, 2 contoh secara umum nggak ada ya. Makanya kita bikin contoh yang secara umum. Sehingga tahu nanti seandainya menemuin soal yang berbeda, sudah punya rumusnya. Ya. H. R. Halo. Ini tangan. Halo. Halo berarti? X. Ya, betul. X. Berarti akan membentuk ya, sip. Inilah rumusnya daripada senyawa alkilasi. Siapapun alkil yang masuk, dah itulah yang bakal nyantol di sini. Ya, oke. Kalau gitu, sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua, kemarin sudah dikasih bintang ya. Bintangnya apa? Coba ini siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira ini nama reaksinya apa? Nitrasi. Ya, nitrasi. Kenapa nitrasi? Karena iya, yang direaksikan adalah asam nitrat dan yang masuk nitrat. Bisa menjelaskan atau saya tuliskan? Nah, saya buat rumusnya kalau gitu. Ini tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Berarti ini adalah H, terus asam nitrat. Asam nitrat itu bagaimana? Kita bikin Lewisnya biar tahu cara terikatnya. Berarti di sini ada O, di sini ada O, di sini ada H, dan sudah pasti ini ikatan koordinasi. Maka jadinya apa kira-kira? H ditukar dengan N? Iya, NO2 berarti HOH. Nah, air. Iya, betul. Nah, maka di sini adalah NO2. HOH adalah air. Nah, ini biasanya menggunakan alkilasi, alkil masuk AL. Maka nanti di sini adalah AlCl3 katalisatornya. Tapi kalau ini Br, yang dipakai adalah AlBr3. Tapi kalau di sini nitrat masuk, ini katalisatornya H2SO4. Nitrat masuk, nitrat masuk, nitrat masuk. Berarti reaksinya iya, nitrat. Nah, maka T saya buang menjadi nitrasi. Sulfat, sulfonasi ya, itu kira-kira ya. Nah, nanti prosesnya gimana nanti ya, jelasin ya. Kalau gitu, kita sudah waktu bab 1 kita bicarakan tentang adisi. Kemarin sudah sifat-sifatnya bahwa bensena itu punya ikatan rangkap yang selang-seling terresonansi sehingga mau diputus pindah, akhirnya nggak bisa berputus. Maka untuk memutuskan butuh kondisi tertentu yaitu UV. Jadi kalau dalam reaksi di sini ada sinar UV, nah itu menunjukkan bahwa yang ternyata itu adalah reaksi adisi. Ya, nanti ikatan rangkapnya terbuka semua. Kalau hidrogen berarti hidrogen masuk ke tangannya, begitu putus kelek, ya. Maka ini dicantolin oleh H. Nanti kalau yang masuk Cl kelek, ini dicantolin oleh Cl sama Cl. Kalau Br2 berarti Br sama Br, gitu ya. Nah, kalau gitu reaksi disubstitusi. Yuk, kita main-main dulu. Kemarin sudah ada ya. Nah, ada sudah saya share dari bab 1 ya, semenjak bab 1. Yuk, kita nyanyi dulu. Hafal kan? Sedikit-sedikit. Coba, 1, 2, 3.
Ya, sip. Nah, kalau gitu sekarang K, siapa dia K? K adalah karboksilat. Yuk, langsung aja karena ini kemarin sudah ya. Sulfonat, aldehid, cyanohid, hidroksida, amin, NH2, halo, ya, no, dan X terakhir. Nah, coba saya akan buka bintang yang spesies atas nomor 1. Oke, jenis reaksi spesies yang masuk. Ini dia, jenis reaksi spesies yang masuk. Orang pintar sukses UN, ini dia. Mana yang orang pintar sukses UN? Kalau sudah alasan siang, hidayah. Hidayah bagus? Bagus, oke. Hidayah, amin bagus? Akan bagus? No? Enggak. Hasil bagus? Nah, inilah yang disebut dengan SUN. Sukses ujian nasional. Hanya kepada orang pintar. Inilah reaksi disubstitusi. Nah, kata-kata yang jelek, ini dia. Kalau disuruh ngapa-ngapain sudah selalu beralasan. Kalau sudah alasan siang, saya anggap hidayahnya 0. Kalau 0 itu adalah sebagai gun. Gun itu gagal ujian nasional. Gagal ujian nasional hanya untuk orang malas. Berarti nanti reaksinya mengarah ke orto dan para. Kalau ini mengarah ke meta. Nah, sekarang saya akan lanjutin yang tadi. Saya akan buat aja di sini. Saya akan reaksikan dia dengan CH3Cl. Nah, ini sun atau gun? Sun atau gun? Ya, gun. Kalau gun berarti malas. Berarti meta sini, situ, sini. Pilih mana? Ini, nih. Itu. Pilih mana? Ini nih. Nah, berarti di sini ada H. Berarti nanti ini dia. Nah, maka dia akan mengarah ke NO2, CH3, dan HCl. Inilah reaksi disubstitusi. Ya sudah, kalau gitu reaksi disubstitusi, yuk coba Anda selesaikan. Nih. Sekarang berduaan, ya, berduaan. Saya kasih waktu 1 menit. Dengan prinsip bintang yang sudah Anda hafal kemarin, ya. Coba. Itu ada sulfat, ada halo, ada nitrat. Berarti reaksi yang terjadi kira-kira, silahkan diskusikan bersama. Yuk, saya nggak usah membatasin waktu, siapa cepat, siapa dapat. Tadi sudah ada 1 bintang, ya, 1 bintang. Bisa ditulis? Bisa ditulis? Ya, silakan. Nah, yuk, nomor 1, yuk. Ada nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ayo, silakan nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Boleh? Silakan. Belum? Mas Gunawan. Siapa nomor 2 bisa? Ayo diskusikan. Pedomannya sama. Pedomannya sama. Coba kita lihat. Mbak
Gemintang, coba sini dulu. Ini sun atau gun? Gun, kalau gun berarti ngarah ke? Meta. Coba dibuat hanya di meta, posisi di mana? Iya, meta. Ini? Ini yang berdekatan apa? Ini Bu. Orto, iya, berarti kan di sini. Boleh. Di sini kan bersudut satu. Nah, ini H, hanya. Ini H. Hanya. Nah, terus H bergandengan dengan HOH. HOH. Berarti iya. Berarti reaksinya apa namanya? Tebak, ayo. Sulfonasi. Ya, itulah reaksi-reaksi yang ada di dalam bensena, ya. Nah, untuk manfaatnya, ya, kemarin sudah banyak kita jelaskan. Nah, di sini ini ada makanan yang mempunyai rasa buah lobi-lobi atau buah ceri. Yang mana buah ceri itu termasuk bensena. Bensena termasuk apa? Siapa tahu? Bensaldehid, betul. Yang berikutnya di sini ada sablon, ya. Manfaat dari, ayo, siapa? Sama dengan waktu pengecatan burung Garuda kemarin, yaitu pewarnaan, pakainya anilin, betul, anilin. Anilin bisa, silena bisa, ya. Nitrobenzena juga bisa. Jadi banyak ternyata akrab di sekitar kita. Ya, kalau gitu, nah, yang berikutnya ada ledakan toluena, betul, ya. Terus di sini ada kecap, asam benzoat, betul, ya. Ya, semir sepatu, kiwi, siapa dia? Nitrobenzena, ya. Ada Porstek, pembersih lantai, desinfektan, insektisida, siapa dia? Fenol, oke, ya. Kalau gitu, nah sekarang saya minta tolong, ya, masih banyak ya contoh-contoh. Nah, ini 16, mulai dari 15. Ada styrofoam, ada di sini sepatu balerina, ada rinso. Nah, tugasnya adalah mencari, itu termasuk senyawa bensena apa sebagai PR-nya, ya. Kemudian anak-anak bisa mencari nanti strukturnya, ya. Strukturnya bagaimana? Jadi ada rinso, sepatu balerina, sama styrofoam. Nanti ini dasar untuk menuju ke bab ketiga, ya. Kemudian kita sudah mengolah limbah kemarin. Yuk kita sama-sama simpulkan. Kita mengenal reaksi, bahwa reaksi ada berapa? Tadi? Ada 3. Siapa yang bisa sebutin? Reaksi, ada oksidasi, ada substitusi, ada? Mbak, ini baru 2 ya. Siapa? Apa? Satunya? Adisi, ya, adisi. Yang anu ya, yang keras gitu ya, biar tahu. Itu bintangnya dicatat loh nanti ya. Nah, ada bintang-bintang seperti biasa. Nah, kemudian sekarang substitusi ada 2, yaitu mono sama disubstitusi. Nama reaksi dari substitusi itu adalah, nama itu tergantung apa tadi? Namanya tergantung dengan, iya,
tergantung yang masuk, gitu kan. Nah, itu nama jenis reaksi. Kemudian yang keempat, ternyata manfaatnya itu akrab sekali ada di lingkungan kita. Nah, sekarang coba saya akan berikan saran sama anak-anak sekalian. Banyak sekali limbah yang ada di sekolah kita. Kemarin sudah kita manfaatin kertas, masih bisa kita manfaatkan lagi, yaitu tali rafia. Banyak juga, bisa juga plastik-plastik transparan, ya. Nanti coba, tapi ini bukan PR, tapi saya hanya memotivasi gimana caranya bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekolah selain kertas, ya. Nanti kalau ada waktu, kertas itu bisa digunakan untuk membuat lagi bentuk-bentuk molekul. Nanti bisa dibuat bentuk molekulnya dari bensena, ya, bensena dan turunannya semuanya, ya. Kemudian yang lainnya nanti dimodifikasi. Nggak mau kan kertas sudah. Kalau gitu pakai yang tali rafia. Nanti buat cincin bensenanya. Nah, bisa jadi nanti mungkin menggunakan plastik transparan. Nah, di situ nanti bisa digeret-geret, terbentuk suatu resonansi dan akhirnya terbentuk cincin bensena yang melingkar. Ya, kalau gitu, yuk kita review sedikit saja ya. Kalau bensena atom hanya itu diganti dengan vinil, nama trivialnya apa? Jangan nama IWAP, nama trivial. Trivialnya apa? Vinil. Siapa dia? Vinil, bayangin. Jangan keliru vinil. Saya kasih bintang 5, siapa bisa jawab? Ya, betul, etena. Tapi namanya apa? Apa? Ya, stirena. Ya. Kalau bensena itu ternyata unsur hanya satu diganti dengan cyanida, Mirna ya, masih ingat ya? Mirna ya. Apa namanya? Siapa? Langsung tunjuk jari. Apa? Apa tadi? Yo, kalau sudah alasan ya. Hidayah Amin akan mau hasilnya. Yuk, siapa? Lah, bareng-bareng. Ya, nggak dapat bintang, ya sudah. Oke, kalau gitu inilah akhir permainan kita. Kita bermain-main dengan bensena. Berarti dengan adanya akhir dari ini, bab 2 itu adalah selesai. Jadi kalau ada permasalahan silakan nanti ya di SMS atau mungkin bisa konsultasi. Tadi siapa yang dapat bintang? Chris? 10. Nomor absen berapa? 10. Oh ya, 10. 5 bintang ya. Yang tadi bareng-bareng ya. Ya. Nanti untuk selebihnya di list di SMS ke saya ya. Seperti biasa di list di HP nanti di SMS ke saya ya. Jadi kalau saya masukkan nanti enggak. Ya, oke. Kalau gitu ya sudah. Saya akhirin sekian. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan kontrol bahwa bensin adalah senyawa yang beracun. Jadi kalau gitu hati-hati kalau memegangnya, karena itu banyak akrab ada di lingkungan anak-anakku semuanya. Dan kalau bisa kasih ya pengertian kepada lingkungan yang di sekitar bahwa ini adalah senyawa atau zat yang berbahaya tapi sangat dibutuhkan lingkungan. Ya, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama anak-anak semua bisa kita ketemu dengan kondisi yang berbeda dan bagi yang berbeda. Terima kasih sekali. Selamat, terima kasih. Terima kasih sukses. sekali. Ini bincang-bincangnya kita lanjutkan di ruang kepala sekolah. Yes, siap Bapak. Untuk refleksi. Yes, siap. Ya, perbaikan. Yes, yes. Ini. Silahkan masuk, Bu Ika. Oh iya, siap Bapak. Bu Ika, setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Ika selama kira-kira 45 menit,
beberapa catatan yang saya buat, tapi yang jelas secara keseluruhan. Saya senang, saya bangga, dan saya kagum atas pembelajaran yang dilaksanakan BK. Jadi ini satu ungkapan tulus dari saya selaku penanggung jawab sekolah melaksanakan tugas supervisi kelas yang kebetulan pada kelas yang Ibu Ika ajarkan. Menurut Ibu bagaimana? Ya, saya terima kasih sekali Bapak. Ya, semuanya ini juga bukan karena saya, cuman itu juga saya semua berkat dukungan, dorongan juga motivasi Bapak. Karena saya juga selalu berpegang apa yang menjadi prinsip Bapak, bahwa kita adalah sebagai pelayan. Jadi saya selalu totalitas berusaha untuk melayani siswa. Jadi saya merasa bangga dan merasa sangat terharu kalau Bapak memberikan pujian seperti itu. Rasanya tidak pantas untuk saya karena saya masih banyak sekali kekurangannya. Iya. Tapi saya sudah merasa lega, iya, sudah melaksanakan tugas ini. Iya. Jadi memang benar, belum lama saya pesankan, kalau mau jadi pemimpin yang baik, jadilah pelayan yang baik. Ya, ini sudah Bu Ika sadari dan laksanakan. Dan memang tidak mungkin ada orang sempurna di dunia ini, terlebih guru. Tidak ada guru yang sempurna. Maka selama kira-kira 45 menit, saya mencoba untuk mengamati serius, baik kegiatan Bu Ika maupun kegiatan para peserta didik. Ada beberapa catatan ringan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan perbaikan. Jadi beberapa catatan, jangan menjadi Bu Ika kemudian menyerah, artinya sakit hati ketika dinilai kepala sekolah, justru menjadi bahan feedback, umpan balik untuk perbaikan. Yang pertama, saya perlu nanti yang datang persepsi itu lebih diperjelas agar kesiapan anak itu fokus untuk mengikuti topik yang akan diajarkan itu sudah jelas. Hari ini saya akan mempelajari kimia yang dalam topik tentang benzena. Jadi biar anak tidak lari kemana-mana, mikir apa misalnya apa yono oli ini barang dan sebagainya. Nah, intinya persepsi. Kemudian yang kedua, tolong Bu Ika jangan membiasakan menghapus tulisan di papan tulis dengan tangan. Jadi ini jelas pertama kurang baik di mata anak, apalagi kalau faktor kesehatan. Terus ada lagi efektivitas atau efisiensi waktu. Bu Ika pada saat mengadakan kuis, hasil kuis Bu Ika ambil kertas semua. Ini menurut kami kurang efektif, kurang efisien dalam arti pemanfaatan waktu. Lalu bagaimana? Saya biasanya begini, kuis anak yang duduk di belakang ngambil kertas itu di depan, kemudian yang perwakilan tadi menyerahkan kepada guru. Nah, ini sebagian catatan sebelum saya lanjutkan. Menurut Bu Ika sendiri bagaimana? Ya, saya terima kasih sekali Bapak. Memang itulah saya masih dalam taraf belajar dan berusaha untuk menjadi pelayan siswa yang sebaik mungkin itu seperti apa. Ya, dengan adanya koreksi yang seperti ini saya memang menerima sekali, dan memang itu mungkin juga salah satu bagian dari kelemahan saya. Memang saya kalau mempunyai program mengajar dalam satu bahasan di kelas X itu, saya selalu punya program ini harus selesai. Itulah kadang saya berpacu dengan waktu sehingga apa yang bisa saya manfaatkan mungkin tangan ya saya tangan mungkin nanti akan saya perbaharuin. Kemudian untuk masalah persepsi, memang ini adalah tahapan pembelajaran yang kedua. Kemarin untuk waktu kita tahap pertama sudah banyak memberikan persepsi, sehingga kalau untuk barang-barang yang di sekitar kita memang persepsinya masuk yang di bagian pertama. Kalau ini adalah merupakan reaksi, jadi mungkin hanya sedikit, tapi sebenarnya memang bagus sambil kita mengulang yang lalu. Ya, nanti saya akan perbaikin diri untuk memberikan persepsi lebih banyak lagi. Kemudian memang untuk efisiensi waktu, ya memang
ada beberapa tahapan kelas itu saya melihat kelasnya Bapak. Kalau saya menerapkan seperti yang pernah Bapak sarankan juga itu juga kita lakukan. Oh, ya. Tapi itu hanya untuk kelas-kelas yang saya pertahankan hanya untuk kelas-kelas yang tertentu. Karena pada saat kelas yang mungkin dia justru kalau saya menunggu dari belakang terlalu lama, agak lama ya, iya. Dan akan mengulur waktu. Jadi saya tetap menerapkan, tapi ya nanti akan kita coba karena kelas lain bisa, kenapa kelas ini tidak? Iya. Gitu. Bagus, Terima kasih jadi sekali. benar, jadi memang itu perlu kondisional, tidak bisa semua sama dengan cara yang sama, tapi dalam rangka penanaman karakter building masuk bagian dari kejujuran, Iya. termasuk bagian dari kedisiplinan, ketertiban, mensegerakan tugas juga. Ini tetap didorong. Kemudian sangat ya saya sedikit agak gelo, kecewa ketika topik Bu Ika luar biasa. Ini bersamaan dengan semangat sekolah untuk mewujudkan impian sekolah menjadi sekolah adiwiyata nasional, yang pada saat ini Bu Ika menyampaikan senyawa aromatik bensena yang jelas-jelas banyak manfaatnya, terutama yang berkaitan dengan proses daur ulang. Iya. Yang jelas saya baru saja melihat kemarin hasil karya anak sendiri, anak-anak sudah bisa mendaur ulang kertas bekas menjadi cetakan burung Garuda Pancasila yang sudah sampai finishing. Nah sayangnya pada saat itu Bu Ika kurang bisa menunjukkan alat peraga ini. Tolong yang nanti ini agar benar-benar dilengkapi. Ini bagian dari nanti mengangkat persepsi. Mudah-mudahan kamu bisa pelajari ini, bisa berwirausaha ini atau entrepreneur, SMA pun bisa. Yang terakhir Bu Ika, ketika anak yang mengerjakan soal di depan, diusahakan jangan anak itu saja. Jadi nanti bisa bergantian, saya kira akan lebih baik untuk memotivasi keberhasilan yang bersama. Baik Bu Ika sudah memahami yang kami sampaikan tadi ya? Iya, sudah Bapak. Ya, kalau sudah memahami dan sekaligus menyadari ya Bu Ika ya? Iya. Ya, pesan kami ini intinya akan kami laksanakan pantuan atau supervisi pasca perbaikan. Iya. Nah dengan demikian tolong Bu Ika untuk menambah referensi belajar, coba cari kalau secara metode pendekatan yang digunakan saya serang, tapi atas beberapa catatan yang perlu perbaikan, tolong Bu Ika dengan menambah referensi bisa memperbaiki, dan sebaiknya nanti Bu Ika segera memberitahu kami kapan akan kami laksanakan supervisi berikutnya. Tentu saja kami berharap akan lebih baik. Ya, terima kasih. Gitu. Bapak. Kira-kira ketika Bu Ika sudah menyiapkan materi perbaikan, segera beritahu kami dan segera kami laksanakan. Begitu, paham Bu Ika? Oh, iya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih.